Selamat pagi Pak Bintang dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya Efek Susandu Budiman dan Natania Sasi Pastika akan mempresentasikan final presentation kami mengenai project market jembatan. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap inisiasi, mengenai alasan kenapa kami membutuhkan project market ini, yaitu project market ini memberikan dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Yang dampak positifnya itu adalah memenuhi penilaian pada mata kuliah pengantar MRK sebagai pembelajaran mengerjakan suatu proyek, tidak mengulang mata kuliah, dan tidak mengulang pengerjaan market. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu menyita waktu dan mengeluarkan biaya. Karena jika kita tidak memenuhi proyek market ini, kemudian kemungkinan besar kami harus mengulang mata kuliah pengantar MRK dan tentunya wawasan kami mengenai pengerjaan suatu proyek itu tidak akan bertambah. Selain itu, kami harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengulang mata kuliah pengantar MRK ini dan pada akhirnya harus mengerjakan ulang market. Karena dari financial feasibility analisisnya nilai positif lebih dibandingkan nilai negatif, maka kami memutuskan untuk memulai proyek ini. Selanjutnya ini adalah gambar-gambar sketsa awal dan akhir yang kami gunakan pada project market kami. Kemudian scope statement-nya untuk yang tidak kami kerjakan yaitu membuat substructure 100% dari stick es krim karena akan berpengaruh pada kekokohan jembatan dan memakan waktu lebih lama. Menggunakan bahan lainnya seperti semen karena akan memakan biaya yang lebih besar dan membuat skala market terlalu besar karena akan memakan biaya dan waktu yang lebih. Kemudian untuk yang kami kerjakan yaitu mendesain dan mengukur market jembatan, membuat replika atau market jembatan, memberi warna pada jembatan, dan menggunakan stick es krim sebagai bahan utama pengerjaan market. Selanjutnya itu deliverables yang akan kami hasilkan. Yang pertama itu ada dek jembatan 1 dan 2, kemudian ada substructure 1, 2, 3, dan 4, kemudian ada superstructure 1 dan 2, lalu yang terakhir itu adalah tali pengait dari superstructure 1 dan 2 kepada dek jembatan 1 dan 2 tadi. Kemudian untuk high level WBS-nya, yang pertama itu merekatkan stick sepanjang 100 cm dan mewarnainya untuk membuat dek jembatan 1 dan 2. Merekatkan stick pada kardus yang akan menjadi komponen utama pada substructure, lalu mewarnainya untuk membuat substructure 1, 2, 3, dan 4. Merekatkan stick sesuai bentuk superstructure dan memberi tempat untuk mengaitkan tali, lalu mewarnainya untuk membuat superstructure 1 dan 2. Terus pemasangan tali pada superstructure 1 dan 2. Selanjutnya itu milestone-milestone yang akan dan sebagai panduan yang akan kita raih. Untuk menyelesaikan dek jembatan 1 itu, milestone kami akan selesai pada 2 hari pengerjaan, yaitu akan selesai pada tanggal 1 Oktober 2021. Kemudian dek jembatan 2 itu akan memakan waktu pekerjaan 2 hari juga, yang akan selesai pada tanggal 8 Oktober 2021. Kemudian beralih ke substructure 1, akan memakan waktu 1 hari, yang akan selesai pada tanggal 15 Oktober 2021. Kemudian substructure 2, 1 hari, akan selesai pada 16 Oktober 2021. Substructure 3 juga 1 hari, yang akan selesai pada 21 Oktober 2021. Kemudian selanjutnya substructure yang terakhir, yang keempat, itu akan memakan waktu 1 hari juga, yang akan selesai pada tanggal 22 Oktober 2021. Kemudian beralih ke superstructure 1 dan 2, itu akan dikerjakan masing-masing selama 2 hari pekerjaan. Yang superstructure 1 itu akan selesai pada tanggal 28 Oktober 2021 dan superstructure 2 akan selesai pada 5 November 2021. Kemudian pengaitan tali pada superstructure 1 dan 2 itu akan dilakukan dengan waktu 1 hari pengerjaan. Pengaitan tali pada superstructure 1 kepada dek jembatan itu akan selesai pada 11 November 2021.
dan tali pengait pada superstructure 2 kepada dek jembatan itu akan selesai pada tanggal 19 November 2021. Kemudian ini adalah analisis SWOT kami. Trennya itu mengerjakan proyek dari jauh-jauh hari atau S1, terus kompak S2, dan tidak malu bertanya S3. Weakness kami yaitu rasa malas W1, belum ada pengalaman mengerjakan proyek market W2, insecure dalam pengerjaan proyek W3. Terus opportunity-nya mendapat nilai bagus O1, lulus mata kuliah pengantar MRK O2, menambah wawasan dan pengalaman dalam mengerjakan suatu proyek O3. Kemudian traits-nya jarak atau T1, mobilitas terbatas T2, dan selesai tidak tepat waktu T3. Maka dari itu, dari analisis SWOT tadi, kita bisa menyimpulkan SWOT matrix kami demikian. Jadi kita bisa menggunakan S1 dan S2 tadi untuk mendapatkan O1. Kita juga bisa menggunakan S3 tadi untuk mendapatkan O3. Kemudian juga bisa menggunakan S2 dan S3 untuk mendapatkan O2 dan O1. Kemudian untuk weakness dan opportunity-nya itu kita bisa mendapatkan mendapatkan O3 untuk overcome W2, mendapatkan O1 dan O2 untuk overcome W3, dan mendapatkan O1 dan O3 untuk overcome W1. Kemudian untuk strength dan threats-nya itu menggunakan S1 untuk mengcounter T2 dan T3, menggunakan S1 dan S2 untuk mengcounter T3, menggunakan S2 untuk mengcounter T1. Kemudian untuk weakness dan threat-nya, kita harus overcome W1 dengan bersamaan menghindari T3, kita harus overcome W3 dengan bersamaan menghindari T2, dan kita harus overcome W2 dengan bersamaan menghindari T2. Jadi prioritas strategi yang akan kita gunakan itu adalah yang pertama itu using S3, itu tidak malu bertanya untuk mendapatkan O3, yaitu menambah wawasan dan pengalaman mengerjakan project market ini. Terus yang kedua itu menggunakan S1, yaitu mengerjakan dari jauh-jauh hari untuk mengcounter T2, yaitu mobilitas terbatas, dan T3, yaitu selesai tidak tepat waktu. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan O3 untuk overcome W2. Dan yang terakhir itu mengovercome W1 dengan waktu bersamaan avoiding T3. Kemudian masuk pada tahap planning, penjabaran aktivitas yang pertama, bagian pembuatan dek jembatan. 1. Merekatkan stick agar menjadi dek jembatan sepanjang 100 cm, mewarnai dek jembatan, merekatkan stick pada dek jembatan agar menjadi railing jembatan, mewarnai railing jembatan, menggabungkan dek jembatan dengan substructure, dan menambahkan stick untuk tempat mengaitkan tali pada dek jembatan. Lalu penjabaran aktivitas selanjutnya untuk bagian pembuatan substructure itu, yang pertama merangkai kardus yang akan menjadi komponen tambahan. Yang kedua itu menempelkan stick pada kardus sebagai pelapis substructure. Dan yang terakhir itu mewarnai substructure tersebut. Yang ketiga, untuk bagian pembuatan superstructure, merekatkan stick sesuai bentuk superstructure, merekatkan stick tambahan untuk tempat mengaitkan tali pada superstructure, mewarnai superstructure, dan menggabungkan superstructure dengan substructure dan dek jembatan. Kemudian penjabaran aktivitas yang keempat, pemasangan tali, yaitu mengaitkan tali antara superstructure dengan dek jembatan. Berikut ini adalah pengkodean setiap work package dalam project market kami. Ini adalah RAB dan kurva S awal
project market kami. Selanjutnya memasuki ke project plan. Berikut adalah total project cost atau harga satuan setiap work package kami. Work package PJAOF yang pertama itu memiliki harga total 5.600 dan 5.600 stick dan 4.000 isi lem tembak. Kemudian PJAOG yang kedua itu membutuhkan harga total sebanyak pilox 40.000 dan stick 1.600. Pilox 40.000. Kemudian yang ketiga itu membutuhkan stick 1.600 dan isi lem tembak 2.000. Kemudian PJAOG yang keempat itu membutuhkan pilok sebanyak sejumlah 10.000. Kemudian PJAOF yang kelima itu membutuhkan stick dan isi lem tembak. Stick membutuhkan 160 perak dan isi lem tembak membutuhkan 500 perak. Kemudian pembuatan PJBOF yang pertama itu membutuhkan kardus yang tidak membutuhkan biaya karena diambil dari bahan yang sudah ada. Kemudian untuk pembuatan PJBOF yang kedua itu membutuhkan stick sebanyak sejumlah Rp6.000 dan isi lem tembak sejumlah Rp2.000. Kemudian PJBOG yang ketiga itu membutuhkan pilox Rp10.000. PJCOF yang pertama itu membutuhkan stick dan isi lem tembak masing-masing berjumlah 1.640 dan 2.000. Dan yang kedua itu membutuhkan stick dan isi lem tembak. Stick membutuhkan 320 perak dan isi lem tembak membutuhkan 2.000. Kemudian PJCOG yang ketiga membutuhkan pilox sebanyak 10.000 dan PJDOF yang pertama tali itu membutuhkan sebanyak dengan nominal 832 perak. Sehingga total keseluruhannya harga satuannya menjadi Rp98.652. Kemudian untuk quality plan pada project market kami, untuk kriteria penerimaan setiap deliverables itu yang pertama dek jembatan 1 dan 2, ukuran dek jembatan 100 cm x 7 cm, stick merekat dengan kuat dan terpasang rapi, tambahan untuk tempat merekatkan tali terpasang kuat dan pewarnaannya merata. Untuk substructure 1-4 itu ukuran substructure-nya 10 cm x 15 cm x 9 cm. Dilapisi dengan stick yang terpasang rapi, kuat menahan bobot jembatan, dan pewarnaannya merata. Superstructure 1 dan 2, stick terpasang dengan kokoh dan rapi mengikuti bentuk desain awal. Overhead clearance dari dek jembatan cukup tinggi, kuat menahan bobot dek jembatan melalui tali pengaitnya. Kemudian untuk tali pengait pada superstructure 1 dan 2, tali pengait sesuai dengan ukuran dan jumlah yang sudah ditentukan, kuat mengaitkan superstructure dengan dek jembatan. Kemudian selanjutnya quality plan kami itu mendapatkan acuan dari yang pertama itu persyaratan dari owner atau dosen, yaitu membuat replika atau maket dari sebuah produk konstruksi sesuai keinginan kelompok kami. Kemudian skalanya harus cukup besar untuk memperlihatkan semua elemen, tapi tidak terlalu besar sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih dan tidak diperlukan. Lalu harus cukup kuat untuk menahan beberapa beban, minimal beban maket itu sendiri, dan yang terakhir itu dapat menggunakan semua bahan yang tersedia. Selain itu, acuan kami lainnya itu ukuran dan model mengikuti desain maket yang sudah dibuat pada planning awal yang tertera pada gambar di samping. Kemudian ini adalah quality control checklist keseluruhan. Kemudian selanjutnya tabel performance data kami. Di sini terlihat ada RAB,
kemudian perhitungan PV, EV, dan AC, serta kurva S awal. Masuk ke tahap eksekusi, berdasarkan tabel tadi, nilai uang yang sudah lolos inspeksi atau EV-nya, yaitu untuk membuat deliverable dek jembatan 1 dan 2 pada aktivitas merekatkan stick agar menjadi dek jembatan sepanjang 100 cm itu membutuhkan bahan total sebanyak 280 stick es krim dan 2 strip isi lem tembak. Harga satu satuan sticknya itu Rp20 dan satu strip isi lem tembak itu 2.000. Jadi harga totalnya itu untuk sticknya 5.600 dan untuk isi lem tembaknya 4.000. Kemudian untuk aktivitas mewarnai dek jembatan membutuhkan bahan total sebanyak 2 kaleng pilok. Harga satu kaleng piloknya itu 20.000 sehingga harga totalnya itu 40.000. Kemudian untuk aktivitas merekatkan stick pada dek jembatan agar menjadi railing jembatan membutuhkan bahan total sebanyak 80 stick es krim dan satu strip isi lem tembak. Harga satu sticknya itu Rp20 dan harga satu strip isi lem tembaknya itu 2.000. Jadi harga totalnya untuk sticknya 1.600 dan untuk isi lem tembaknya itu 2.000. Selanjutnya, untuk mewarnai railing jembatan itu dibutuhkan bahan total sebanyak setengah kaleng pilox, dan satu kaleng pilox yang digunakan ini berharga Rp20.000, maka harga totalnya untuk setengah kaleng pilox itu Rp10.000. Selanjutnya, untuk menambahkan stick tempat mengaitkan tali pada dek jembatan itu membutuhkan bahan total sebanyak 118 stick dan 3/4 strip isi lem tembak. Harga satuan stick yang digunakan ini adalah berharga Rp60 dan satu strip isi lem tembak itu Rp2.000. Maka dari itu harga total yang didapatkan itu stick yaitu Rp7.080 dan isi lem tembak Rp1.500. Maka dari itu harga total EV untuk membuat dek jembatan 1 dan 2 didapatkan sebanyak Rp71.780. Kemudian untuk deliverable substructure 1 sampai 4, aktivitas yang pertama merangkai kardus yang akan menjadi komponen tambahan itu tidak membutuhkan bahan total sebanyak 4 kardus bekas berukuran 9 cm kali 15 cm kali 10 cm. Untuk aktivitas ini tidak membutuhkan biaya karena diambil dari barang bekas. Kemudian aktivitas kedua menempelkan stick pada kardus sebagai pelapis substructure membutuhkan bahan total sebanyak 300 stick es krim dan 2 strip isi lem tembak. Harga satu sticknya itu Rp20 dan harga satu strip isi lem tembaknya itu Rp2.000. Jadi harga totalnya untuk sticknya Rp6.000 dan untuk isi lem tembaknya Rp2.000. Kemudian aktivitas mewarnai substructure membutuhkan bahan total sebanyak setengah kaleng pilok. Harga satu kaleng piloknya Rp20.000. Jadi harga totalnya itu Rp10.000. Harga total EV untuk pada deliverable substructure 1 sampai 4 itu Rp18.000. Selanjutnya, untuk membuat deliverable superstructure 1 dan 2. Yang pertama itu aktivitas merekatkan stick sesuai bentuk superstructure itu membutuhkan bahan total sebanyak 318 stick dan 2 strip isi lem tembak. Harga satuan stick yang digunakan ini 60 perak dan satu strip isi lem tembak Rp2.000. Maka dari itu didapatkan sticknya itu dibutuhkan harga sebesar Rp19.080 dan isi lem tembak itu Rp4.000. Kemudian aktivitas merekatkan stick tambahan untuk tempat mengaitkan tali pada superstructure. Aktivitas ini membutuhkan bahan total sebanyak 32 stick dan setengah strip isi lem tembak. Maka dari itu harga satuan stick yang digunakan di sini adalah Rp60 dan harga satuan satu strip isi lem tembak itu Rp2.000. Maka dari itu sticknya itu berharga Rp1.920 dan
isi lem tembaknya itu Rp1.000. Kemudian untuk aktivitas mewarnai superstructure tidak ada pewarnaan, maka dari itu tidak ada harga total. Maka dari itu harga total EV untuk membuat superstructure 1 dan 2 itu adalah Rp26.000. Kemudian pada deliverable pemasangan tali, pada superstructure 1 dan 2 terhadap dek jembatan itu, aktivitas mengaitkan tali antara superstructure membutuhkan bahan total tali sepanjang 520 cm. Harga per 1 meter untuk talinya itu Rp160, jadi harga totalnya itu Rp832. Harga total EV pada deliverable pemasangan tali itu Rp832. Jadi harga total keseluruhan untuk EV-nya yaitu Rp116.612. Kemudian berdasarkan tabel tadi itu nilai biaya actual cost-nya yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan deliverable. Untuk membuat deliverable dek jembatan 1 dan 2 itu, aktivitas merekatkan stick agar menjadi dek jembatan sepanjang 100 cm itu dibutuhkan bahan total sebanyak 330 stick es krim dan 2 strip isi lem tembak yang berukuran 10 kali 1 cm itu 20 perak, dan yang berukuran 7 kali 1 cm itu 14 perak. Maka dari itu didapatkan harga total untuk stick 10 kali 1 cm itu 2.740, dan stick 7 kali 1 cm itu 2.702. Kemudian digunakan dua isi lem tembak dengan harga satu strip isi lem tembak itu 2.000, maka dari itu didapatkan Rp4.000. Untuk aktivitas ini didapatkan pula scrap, yaitu stick sisa setelah dipotong dengan harga Rp1.158. Kemudian aktivitas mewarnai dek jembatan itu membutuhkan setengah kaleng pilox. Harga satu kaleng pilox yang digunakan itu Rp20.000, maka dari itu setengah kaleng pilox menjadi Rp10.000. Kemudian untuk aktivitas merekatkan stick pada dek jembatan agar menjadi railing jembatan membutuhkan bahan total sebanyak 36 stick es krim dan 1 strip isi lem tembak. Harga satuan sticknya itu Rp20 dan harga satuan satu strip isi lem tembaknya itu Rp2.000. Jadi harga totalnya untuk sticknya Rp720 dan untuk isi lem tembaknya Rp2.000. Terdapat juga scrap stick sebesar Rp16. Jadi jumlah harga yang tidak lolos inspeksinya itu untuk sticknya ada Rp720, itu dikarenakan sticknya bengkok. Terus untuk mewarnai railing jembatan membutuhkan bahan total sebanyak 1/4 kaleng pilox. Harga satu kaleng piloxnya itu Rp20.000, jadi harga totalnya itu Rp5.000. Kemudian aktivitas menambahkan stick untuk tempat mengaitkan tali pada dek jembatan tadi. Itu membutuhkan bahan total sebanyak 32 stick es krim dan 1/4 strip isi lem tembak. Satuan stick yang digunakan itu Rp20, dan harga satuan satu strip isi lem tembak itu Rp2.000. Maka dari itu didapatkan harga totalnya Rp640 dan isi lem tembak Rp500. Maka dari itu harga total AC untuk membuat dek jembatan 1 dan 2 adalah Rp30.196. Kemudian untuk membuat deliverable substructure 1 sampai 4, untuk aktivitas merangkai kardus yang akan menjadi komponen tambahan itu membutuhkan bahan totalnya sebanyak 4 kardus bekas berukuran 9 cm x 15 cm x 10 cm. Untuk aktivitas ini tidak membutuhkan biaya. Aktivitas kedua, menempelkan stick pada kardus sebagai pelapis substructure membutuhkan bahan total sebanyak 256 stick es krim dan 2 strip isi lem tembak. Harga satu sticknya itu Rp20 dan harga satu strip lem tembak isi lem tembaknya itu Rp2.000. Jadi harga totalnya untuk sticknya Rp6.000, untuk isi lem tembaknya Rp2.000. Kemudian terdapat scrap stick
yang 9 cm kali 1 cm itu Rp32, dan 9,5 kali 1 cm itu Rp16. Kemudian untuk aktivitas mewarnai substructure membutuhkan bahan total sebanyak setengah kaleng pilox. Harga satuan kaleng piloxnya itu Rp20.000, jadi harga totalnya itu Rp10.000. Untuk harga total AC pada derivative bersubstructure 1-4 itu Rp18.048. Kemudian selanjutnya untuk membuat deliverable superstructure 1 dan 2. Itu yang pertama aktivitas merekatkan stick sesuai bentuk superstructure itu dibutuhkan stick sebanyak 318 dan 2 strip isi lem tembak. Harga satuan stick yang digunakan dengan ukuran 10 kali 1 cm itu Rp60, ukuran 9 kali 1 cm itu Rp54, dan ukuran 6 kali 1 cm itu Rp36. Dan harga satuan satu strip isi lem tembak Rp2.000. Maka dari itu harga totalnya untuk stick ukuran 9 kali 1 cm Rp3.240. Stick dengan ukuran 6 kali 1 cm itu Rp1.728. Dan stick ukuran 10 kali 1 cm itu Rp12.600. Kemudian yang terakhir isi lem tembak dibutuhkan dengan harga Rp4.000. Kemudian dari aktivitas ini dihasilkan pula scrap stick yang sisa pemotongan tadi dengan ukuran 1 kali 1 cm itu dengan jumlah Rp6, dan stick sisa pemotongan tadi dengan ukuran 4 kali 1 cm dengan total Rp24. Kemudian aktivitas merekatkan stick tambahan untuk tempat mengaitkan tali pada superstructure membutuhkan bahan total sebanyak 32 stick es krim dan setengah strip isi lem tembak. Harga satuan sticknya Rp60 dan harga satu strip isi lem tembaknya Rp2.000. Jadi harga total untuk stick 7 kali 1 cm itu Rp1.920 dan untuk isi lem tembaknya itu Rp1.000. Untuk aktivitas mewarnai superstructure itu tidak ada pewarnaan. Jadi harga total AC untuk membuat superstructure 1 dan 2 itu Rp24.518. Selanjutnya untuk membuat deliverable pemasangan tali pada kedua superstructure. Aktivitasnya itu mengaitkan tali antara superstructure itu dibutuhkan bahan total tali sepanjang 520 cm. Maka dari itu harga total talinya itu sebanyak Rp832. Maka dari itu harga total AC actual cost untuk mengaitkan tali itu adalah Rp832. Kemudian harga total actual cost keseluruhan dari semua deliverable tadi adalah sebanyak Rp73.594. Kemudian pengolahan data kinerja proyek market kami untuk perhitungan PV, EVAC, CV, CPI, SV, SPI, EAC, dan ETC. Untuk cost variance atau CV-nya didapatkan 43.018 yang berarti under plan cost. Untuk cost performance index-nya atau CPI didapatkan 1,6 yang berarti under plan cost. Untuk schedule variance atau SP-nya didapatkan 17.960 atau ahead schedule. Untuk schedule performance index-nya atau SPI didapatkan 1,1 atau yang artinya ahead schedule. Selanjutnya untuk mencari estimate at completion atau EAC. EAC yang pertama itu didapatkan 61.657. Kemudian EAC yang kedua didapatkan 55.634 dan EAC yang terakhir itu didapatkan 63.390. Dan yang terakhir itu estimate to complete atau ETC itu didapatkan selama 10,9 hari.
Kemudian ini adalah perbandingan kurva S awal dan kurva S yang baru. Ini untuk kurva S awal project market kami, dan ini adalah kurva S baru pada project market kami. Kemudian kesimpulan singkat yang didapatkan dari pengolahan data kinerja proyek kami. Jadi berdasarkan data-data CV, CPI, SV, SPI, dan kurva S baru tadi, dapat disimpulkan bahwa kami itu mengalami underplan cost atau penghematan biaya, dan kami juga ahead of schedule. Hal ini bisa kami raih karena kami mempercepat pengerjaan pada hari ke-8 dan seterusnya. Kemudian untuk isu log dalam project market kami, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021 itu terdapat stick-stick yang lapuk. Dan dampaknya itu mengurangi kekuatan pada jembatan, pemicunya itu kualitas stick yang kurang diperhatikan, deskripsi tindakan yang kami lakukan itu mengganti stick-stick yang lapuk, sumber daya yang dipakai itu stick baru sebanyak 250 stick, sebesar Rp15.000, statusnya closed. Pada tanggal yang sama, terdapat pula stick-stick yang berbeda ukuran. Dampaknya itu merubah ukuran jembatan. Pemicunya itu ukuran sticknya tidak konsisten. Deskripsi tindakan kami itu memotong stick yang melebihi ukuran. Sumber daya yang dipakai itu memotong 5 stick berukuran 7 cm kali 1 cm sebesar Rp70. Statusnya close. Pada tanggal 20 Oktober 2021, ada deskripsi isunya itu warna piloxnya kurang sesuai. Dampaknya itu tidak menyatu dengan warna jembatan lainnya. Pemicunya karena warna pilox dengan ekspektasi kami itu berbeda. Deskripsi tindakannya menggunakan warna pilox lain. Sumber daya yang dipakai itu menggunakan 1/4 kaleng pilox warna lainnya sebesar Rp5.000. Statusnya closed. Untuk tanggal 12 November 2021, ada isu jumlah stick untuk membuat superstructure-nya kurang dan tempat mengaitkan tali pada dek jembatan. Dampaknya itu superstructure dan tempat mengaitkan tali kurang kuat. Pemicunya itu salahnya perkiraan pada rencana awal kami. Deskripsi tindakannya itu menambahkan stick. Sumber daya yang dipakai stick-stick baru sebanyak 200 stick sebesar Rp12.000. Statusnya close. Dan ini ada dokumentasi mengenai isu log pada project market kami untuk stick-stick yang lapuk, warna yang kurang menyatu, stick-stick yang patah, dan stick yang berbeda ukuran. Kemudian selanjutnya itu change log yang kami lakukan pada project market kami. Yang pertama itu ada perubahan stick yang lapuk. Itu date receive-nya itu 15 Oktober 2021 dan date required-nya itu 20 Oktober 2021. Scope impact-nya itu tidak ada, schedule impact-nya juga tidak ada. Kemudian spending impact-nya itu kami harus membeli stick-stick baru sebanyak 250 stick dengan harga Rp15.000 dan sudah di-approve. Kemudian change log yang kedua itu perubahan warna pilox. Date receive 20 Oktober, date required 27 Oktober, scope impact dan schedule impact tidak ada, dan spending impact itu kita harus menggunakan 1/4 kaleng pilox warna lainnya dengan total harga Rp5.000 dan sudah di-approve. Lalu change log yang ketiga itu penambahan stick pada superstructure, date receive 12 November, date required 19 November, scope dan schedule impact tidak ada. Kemudian spending impact-nya itu stick-stick baru sebanyak 82 stick dengan harga Rp4.920 dan sudah di-approve. Kemudian change log yang keempat itu penambahan stick tempat mengaitkan tali pada deck. Date receive itu 12 November, date required 19 November, scope impact dan schedule impact tidak ada, spending impact-nya itu kita harus membeli stick-stick baru sebanyak 118 stick dengan total harga Rp7.080 dan sudah di-approve. Dan yang change log yang terakhir itu kami memutuskan untuk tidak mewarnai superstructure
Date receive 19 November, date required 20 November, scope impact-nya tidak ada, schedule impact-nya itu mempercepat schedule pengerjaan project market kami, dan pending impact-nya itu tidak ada. Dan sudah di-approve juga. Kemudian ini adalah hasil implementasi change request pada project market kami. Jadi untuk anggaran awalnya itu sebesar Rp98.652 dan anggaran barunya itu menjadi Rp120.652. Kemudian berikut adalah pekerjaan perbaikan yang kami lakukan berdasarkan issue log dan change log tadi. Yang pertama itu kami melakukan perbaikan pada stick-stick yang lapuk, karena bila tidak diganti akan mengurangi kekuatan market jembatan kami. Yang kedua itu karena terdapat stick dengan ukuran yang tidak konsisten, kami merubah quantity stick market jembatan agar tetap sesuai dengan ukuran awal di tahap perencanaan. Kemudian yang ketiga itu karena terdapat warna picklock yang kurang sesuai saat dilakukan percobaan, maka kami mengganti agar warna picklock dapat lebih menyatu dengan warna lainnya di market jembatan kami. Kemudian yang keempat itu kami juga memperbaiki kekuatan pada tempat pengaitan tali di dek jembatan serta superstructure untuk meningkatkan kekuatan struktur market jembatan kami. Dan yang terakhir itu kami tidak mewarnai superstructure karena setelah dalam percobaan warna stick bawaan sudah kami anggap menyatu dan lebih cocok dengan warna lainnya pada market jembatan kami dibandingkan dengan diberikan pewarnaan. Selain itu juga perubahan ini bisa menjadi penyeimbang biaya yang kami keluarkan untuk melakukan perubahan-perubahan lainnya di atas. Nah, ini adalah video hasil project market kami pada tiap-tiap deliverable. Untuk deliverable dek jembatan 1 dan 2. Selanjutnya itu untuk deliverable substructure 1 sampai 4. Kemudian ini untuk deliverable superstructure 1 dan 2. Ini superstructure pada saat setengah jadi. Dan ini adalah superstructure pada sudah utuh atau sudah jadi. Dan siap ditempel ke substructure dan dek jembatan. Kemudian ini pada deliverable pengaitan tali. Selanjutnya berikut adalah foto-foto atau dokumentasi yang kami kumpulkan dari hasil akhir proyek market kami. Kemudian ini adalah video sudut pandang 360 derajat hasil akhir dari project market jembatan kami.
Selanjutnya adalah lesson learn yang kami dapatkan dari proses pengerjaan project market kami. Yang pertama itu, dalam mengerjakan proyek ini diperlukan perencanaan awal yang sangat matang. Kemudian yang kedua itu, kita harus memperhatikan kualitas alat dan bahan yang akan kita gunakan dari awal sehingga mengurangi pemborosan biaya. Yang ketiga itu, kita harus konsisten dengan ukuran awal yang sudah kita rencanakan untuk menghindari perubahan-perubahan rencana yang terlalu signifikan dan tidak teratur. Kemudian yang keempat itu, kita harus melakukan pengecekan atau testing-testing material yang akan digunakan agar hasil akhirnya sesuai dengan ekspektasi yang kita rencanakan pada awal. Kemudian yang terakhir itu, dalam pekerjaan proyek juga diperlukan kedisiplinan terhadap jadwal agar tidak terjadi pemborosan waktu atau bahkan melewati deadline yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, Ferdinand Budiman dan Natania Sasi Pastika mengenai pengerjaan project market kami dari awal planning, inisiasi hingga akhir closing ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.